Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Yang dewek yang hormati dan muliakan bapak-bapak dari pemerintah daerah maupun pemerintah kecamatan, yang dewek yang hormati terkhusus para alim ulama, bapak-bapak tuan guru kita, yang dewek yang hormati juga Mami Kepala Desa Dasan Lekong. Alhamdulillah kita berhasil membuat beliau jatuh cinta. Ya lumayan kita dicintai sama kepala desa kan. Pelungguh dicintai oleh kepala dosa, tapi tiang dicintai oleh kepala desa. Alhamdulillah. Yang dewek yang hormati Ketua Umum Majelis Zikir Hisnul Mani Nahdlatul Watan, dan juga tidak terlupakan juga terkhusus yang tiang hormati cintai kanda tiang Ustaz Abdul Hayy selaku Ketua Penyelenggara Hultah tahun 2021 di Majelis Zikir kita, dan yang tiang hormati juga jamaah kita yang datang dari Dompu beserta kepala desanya niki yang datang, beliau di atas, Kepala Desa Dompu Desa Kampasi Meci, dan yang dari Kalimantan selamat datang. Itu agak lucu sedikit, malam Sabtu itu orang tertawa, dia belakang tertawa. Ibu ngerti dengan ceramahnya Pak Ustadz? Tidak, katanya. Terus kenapa ibu tertawa? Saya tertawa karena melihat banyak orang tertawa, katanya. Tapi itu enggak apa-apa lah ya. Makanya sekarang kalau tiang ngaji sepelang bahasa Sasak dan sepelang bahasa Indonesia enggak apa-apa nggih. Karena di sini ada warga kita tidak bisa bahasa Sasak karena mereka dari Kalimantan Timur. Baik, pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, pagi ini pelunggu semua sehat. Sehat nggih? Dan hari ini, pagi ini juga kita meluapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang oleh dengan izinnya kita semua bisa bermajelis dengan baik, bermajelis dengan indah di majelis zikir kita tercinta ini, majelis zikir Hisnul Mani Nahdlatul Watan Pancor Manis, yang sudah umur 21 tahun. Berapa tahun? Itu kita ingat, mudah kita ingat, adalah kata umur 21 tahun, maknanya sekarang tahun 2020, maka terbitnya munculnya majelis ini 21 tahun yang lalu, persisnya tepatnya adalah pada tahun 2000 Nunas, pada tahun 2000, dan sekarang sudah 21 tahun. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Untuk lebih pas, lebih cepat, lebih tepat apa yang ingin yang sampaikan kepada jamaah adalah satu, sesiapapun pelunggu sami semua, kalau mau masuk majelis zikir terkhusus yang tadi Adani Al-Mukarram menyampaikan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, satu-satunya yang membuat kita
bisa tenang adalah la ilaha, coba, la ilaha illallah. Ulang. Ulunggum ini kayaknya ngantok-ngantok ini, ulang. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha, serempak. La ilaha illallah, la. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Stop. Murah kelebet jamaah zikir ya. Itu tiang berharap seperti itu. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. La ilaha illallah afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah au kama qala. Semulia-mulia yang pernah disampaikan oleh para nabi sebelum aku, kata Rasulullah, adalah la ilaha illallah. Tidak ada yang membuat manusia bisa tenang seutuhnya. Itu kalimat Allah di dalam Al-Quran berkata, ala bizikrillah. Namun bahasa perayan, enggak. Satu-satunya yang membuat manusia tenang adalah la ilaha. Bisa enggak tenang dengan uang? Bisa, tapi sementara. Dani Al-Mukarram tadi bilang, bisa enggak Ulunggum ibu-ibu tenang dengan bapak-bapak? Bisa, cuma sementara. Sekarang bisa tenang, nggih, karena dia bapaknya masih ganteng, marak rano. Bapak-bapak bisa tenang dengan ibu-ibu? Bisa, cuma masa tenang Ulunggum niku selama ibu-ibu niki masih seolah sangkep. Lamun persong sangkepnya nanti enggak bisa. Giginya empuk 4 sudah lunas. Lamun wah bergelar layar sentuh apalagi. Bu, ndek ngengat. Bu, ndek ngengat. Demen tuah goa meniki. Ngene. Itu udah layar sentuh itu. Lunas. Pas piang itu sambel jadi terasi nisin pempes bayi. Pas jari ang itu kupi rinso. Parah neke kupi, parah neke gula rinso itu karena pada ruan, maka dia pakai jari ang tekupi apa? Rinso. La ilaha illallah. Kan mikir kita jamaah. Wah, nih ibu nih wah, open wah, kita mau ganti plat dah ini. Nah niki jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Cuma satu yang membuat manusia tenang. Apa kata Allah? Bizikrillahi la ilaha illallah. Kenapa jamaah sekalian? Selama manusia bisa tenang dengan zat-zat berbentuk indrawi, manusia, uang, mobil, sawah, apapun bentuknya yang indrawi, lalu pelungguh bisa tenang dengan benda itu, ketahuilah jamaah sekalian, itu fata morgana, kamuflase. Ketenangan yang pelungguh dapatkan itu cuma sesaat, paling lama setahun. Oke, kita tenang dengan istri kita, sekarang umurnya 20 tahun, masih sholah, masih hingas. Lagu lemak demenwah ngenjen 4 doang anak, lain kan lampak marak bebek bengkiwe. Oke, ini gagah mereka semua, sekarang gagah.
Kalau dia berdiri laksana huruf alif, lagu lemak lamunah huruf iya kan berlampak maruan dengan pita kepeng doang masih ada demen. Ya Allah, baik biaruan. Kan begitu jamaah sekalian. Nah, kalau yang mampu, yang ngaruh dalam diri ini bukan harta. Yang ngaruh dalam diri ini bukan manusia. Yang ngaruh dalam diri ini bukan uang, bukan mobil, adalah Allah. Adalah Allah. Engkau akan senang wahai manusia, engkau akan tenang wahai manusia selagi di dunia engkau bahagia. Waktu engkau masuk di dalam kubur engkau senang, waktu dibangkitkan juga engkau senang. Amin. Amin. Nah, inilah hakikat yang ingin kita raih jamaah. Kesenangan yang abadi. Kesenangan yang abadi melen teraih. Namun kesenangan si sementara niki jak napi lalu. Dan semua yang berlaku di permukaan bumi itu tidak abadi. Kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Semua ini fan bermakna fana. Dan gejala-gejala kehancuran manusia sudah terjadi jamaah. Dia yang termasuk tidak lama. Paling tinggal 100 tahun. Mampun tahu berumur 100 tahun dong meni tanta lampak meni. Ada 100 tahun besok. Lunas. Bisa ndak bayangkan mami kepala tinggal 100 tahun? Bisa ndak bayangkan? Tidak bisa. Berempat dia tak mampu kan ibu-ibu melen dak kari 100 tahun. Inilah manusia. Manusia itu tidak pernah kenyang, yang laki dari perempuan. Ada 4 masalah yang tidak pernah kenyang. 1, bumi tidak pernah kenyang dari hujan. Dah kanya sentuok si banjir lemak tais. Tidak pernah kenyang dengan hujan. Yang kedua, laki-laki tidak pernah kenyang dengan perempuan. Hatanya kan sakaratul maut. Teketuan mele berani. Padahal dia kan sekarat. Itu laki-laki seperti itu. Maka dari itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, jangan-jangan nanti waktu sakaratul maut la ilaha illallah tidak jelas dalam batin. La ilaha illallah kalau mulut ini mengucapkan perkara itu. Nauzubillahi min. Yang kita inginkan jamaah sekalian adalah la ilaha illallah itu jelas, terang waktu kita berangkat menuju hadrah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sekarang bagaimana caranya jamaah? Nah, inilah gunanya majelis. Ada di majelis pelajaran talqin zikir. Ada di majelis pelajaran tawajjuh. Kalau kita masuk di majelis, lalu melihat luarnya saja, pasti pelungguh mencela. Kalau mau tahu tentang majelis, masuk, analisa dia, teliti dia apa di majelis ini. Kamu masih nanggak lek jauh, jangan dia terkenal niki. Apa itu Jamil begitu-gituan? Apa itu Jamil ngintak-ngintak marah dengan dia kanggok nasi? Lunas jamaah sekalian. Lamun masih nanggak lek jauh, jangan dia tahun coba masuklah. Awak masuklah, dekatlah sikit. Ya Yoni Nupin, mari dekat, lihat, tanya apa ini, bagaimana ini. Pasti pelungguh berkata, saya menyesal masuk sekarang. Yang lama menyesal masuk duluan, yang baru menyesal masuk sekarang. Subhanallah. Karena la ilaha illallah ini sumber langit, penciptaan langit, sumber penciptaan bumi. Dengannya la ilaha illallah, Nabi kita Muhammad SAW dengan semua barang ciptaannya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dikirim ke permukaan bumi. Lalu tugas para nabi adalah menyebarkan la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala awalnya tidak dikenal manusia, tidak dikenal makhluk, dinarak dengan kenal di sida Allah taala jamaah, dinarak dengan kenal. Maka la ilaha illallah ini adalah satu kalimat yang
dengan kalimat ini Allah berkeinginan dikenal. Allah berkeinginan dikenal. Makanya awal jembatan pertama, benih pertama, alat pertama Allah mau dikenal itu dengan kalimat. Dengan kalimat, bukan dengan cara. Sama dengan pelunggung. Kalau kita mau dikenal kita harus berkalimat, bukan dengan cara. Ya kempi ya Ustaz niki kereng lalu jok balik dia tahu kena. Ya kembe bapak niki sanggup lalu atong kole Mas Bage sampai Mataram, Mataram sampai Sumbawa. Dia tahu kena. Pelunggung harus berkalimat. Kalimatnya apa, Pak? Dek, aku mencintaimu. Iya aran gunam beng aku bulldozer. Iya aran gunam beng aku jilbab 10. Berkalimat. Tidak cukup dengan cara, jamaah. Maka kalimat pertama agar kita bisa mengenal Allah, dekat dengan Allah, harus apa? La ilaha. Makanya Allah berfirman, fazkurullaha zikran katsira. Berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya. Karena kalau sedikit kamu zikir bisa kamu tidak kenal dia. Allah kepinginnya diremesi, bahasa Pancor Manis, remes. Allah itu remes. Allah itu maunya Allah itu sering minta, sering minta, sering minta. Yas'aluhu man fis samawati wal ard wa huwa fi sya'n. Allah Subhanahu wa taala itu letak bermohonnya seluruh manusia. Maka mintalah seluruh manusia, wa huwa fi sya'n. Allah itu dalam keadaan siap siaga. Allah maha siap siaga, jamaah. Kalau tiang berkata, ayo datanglah jamaah yang siap menerima pelunggung 24 jam. Ada itu jamaah berkata begini, maunya tiang jadi supirnya Pak Ustaz katanya. Oh mau, alhamdulillah kalau mau. Siap saya menyupir le Ustaz 24 jam. Kemana mau Ustaz? Siap unin. Di satu saat yang telepon, ayo kita ngaji ke Lombok Tengah. Ampura Ustaz, bijan pelungguh meniki sakit. Bohong loh. Apa? Bohong? Loh, bohong loh. Katanya siap 24 jam. Pas kita minta, dia enggak siap. Nah ini kalau Allah, yas'aluhu man fis samawati wal ard wa huwa fi sya'n. Dialah Allah Subhanahu wa taala maha siap siaga. Bagaimana kesiapsiagaan Allah? La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Dia tidak tidur, tidak ngantuk, terus menerus siap siaga. Siap siaga jamaah sekalian. Yakinlah jamaah sekalian, yang membuat dulu Nabi Musa bisa lewat di lautan itu Allah. Allah ya. Yang membuat api Namrud dingin lalu Ibrahim diselamatkan itu siapa? Allah. Yang membuat Nabi Ayub sembuh seketika yaitu Allah. Yang membuat Siti Maryam mengandung anak tanpa pernah disentuh oleh laki-laki siapa itu? Allah. Yang membuat mampu Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang mati yaitu Allah. Yang membuat para wali-waliullah bisa berjalan di atas air yaitu Allah. Nah Allah yang membuat semua itu masih sampai sekarang, dan dia dahulu, dia sekarang, dia yang akan datang, dia maha hidup selama-lamanya. Kalau begitu bisa mau ndak pelunggung dibuat seperti mereka itu mau? Mohon maaf jamaah sekalian, ada gurunya Imam Syafi'i namanya Sayyidah An-Nafisah. Ini guru perempuan Imam Syafi'i. Tahu ndaran Imam Syafi'i? Tahu ndaran Imam Syafi'i? Salah satu mazhab di dalam ahli sunnah wal jamaah namanya Imam Syafi'i. Nah beliau punya guru Nina namanya Sayyidah An-Nafisah, waliullah dari golongan perempuan besar, keramatnya luar biasa.
Sayyidah An-Nafisah Ibn Hasan Ibn Zaid, mohon maaf, Sayyidah Nafisah binti Hasan, nama ayahnya. Hasan punya ayah namanya bin Zaid, Zaid punya ayah namanya bin Hasan, Hasan ini punya ayah namanya bin Ali karramallahu wajhah. Ali punya ayah namanya Abu Thalib. Berarti Sayyidah Nafisah itu keturunan Sayyidina Ali. Nah, Sayyidah Nafisah ini jamaah, beliau memiliki keramat yang sangat luar biasa. Ini guru Imam Syafi'i. Makanya boleh kita berguru oleh ibu-ibu jamaah. Lamun ara ibu-ibu alim, alimah, soleh, solehah, melen berguru oleh pelungguh. Nunas. Imam Syafi'i saja berguru kepada Sayyidah Nafisah. Makanya ibu-ibu, adik-adik sini niki semua, kita sama dengan laki-laki. Mereka keramat, kalau kita mau ibu-ibu, pelungguh niki bisa keramat, bisa ulama. Mohon maaf, Sayyidah An-Nafisah ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ya butuh huruf Sayyidah Nafisah niki. Kedua, beliau kaya, sugih. Ya, jarang dengan warna niki model niki. Sugih, amat kaya Sayyidah Nafisah niki. Tiga, beliau alim, alim sekali, alimah sekali. Sampai Imam Syafi'i berguru oleh beliau, si alim Sayyidah Nafisah. Yang ketiga, beliau keramat. Air wuduknya Sayyidah Nafisah niki bisa menyembuhkan orang lumpuh. Pernah itu terjadi jamaah sekalian. Tetangga beliau dengan Yahudi. Orang Yahudi ini tahu bahwa di dekat rumah kita ini ada wali besar, ada perempuan tokoh alim soleh solehah. Waktu wudhu Sayyidah Nafisah niki demeno wudhu, ampun tertadong ayu wudhu niki tangka tepak. Tahu daran tepak ibu? Tepak. Napi aran tepak bu? Hah? Tepak tanah. Lamun dendek paham menintan. Ember wahane ember ja tahun itu. Ember ja tahun. Oke, lamun belah ember apa sugul? Ai, beremben dan sugul marak si sida. Ndin marak tiang, marak si sida. Jamaah mama senyum-senyum, apa ini jamaah lah. Jamaah mama nak kenal. Jamaah sehat, meleng, sadar. Ini pe jamaah mama niki jamaah ni dong ngaji ruan niki. Jamaah mama meleng. Coba angkat imah. Oh, jelo apa nane? Mepirem jelo apa nane? Saya lek kiri. Dengan nina. Jamaah sini doang niki cigah meni. Jamaah mama aja ngupu. Seger jamaah tunas, kita ini bersyukur. Tunas, lanjut apa tentah? Enggak seger jamaah mama, ya Allah, wibian jak menang, tanahnya seger ada kalah. Belum gua beradu juga sekarang. Lanjut nggih. Lalu Yahudi ini arak bijan lumpuh. Pas lumpuh dia tadong ai uduk Sayyidah Nafisah. Pas tadong ai uduk niki ya sing apa? Sembuh. Keramat Sayyidah Nafisah niki ya Allah. 4. Satu-satunya wali perempuan yang sebelum meninggal dunia wantak kaliang di kubur. Sendekman meninggal dunia wah kaliang di liang lahat. Wah tak kaliang di kubur. Lalu kata ulama, setelah dia gali liang lahat, di sana dia sholat sunat dan sholat wajib. Terus di dalam liang lahat ini 6.000 kali khatam Quran. Di liang lahat itu 6.000 kali khatam Quran. Itu kehebatan wali perempuan, gurunya Imam Syafi'i namanya Sayyidah Nafisah. Kalau pelunggum rumah mewah, betehel pakai kasur, goyo napal Quran,
ngaji bae ndek nuah ara Al-Qur'an lagu jari tetuluk doang. Ya Allah, Sayyidah Nafisah kaya, soleh, enarak marak meniki model janiki pada kerja banyak yang mau nyalon ya. Kaya jamaah sekalian, alim, keramat lagi. Ya Allah, jangan dek rendah hati jamaah. Perempuan bisa keramat. Perempuan bisa keramat itu jamaah sekalian. Dan insya Allah jamaah sekalian, pelungguh juga ibu-ibu bisa keramat tanpa wirid. Nah ini hebat ini. Dia nyerang wirid bu, keramat. Kapan? Waktu kita punya anak. Nah itu keramat anak jari dijejaring. Oleh sebab itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, ayo waktu ninggal Imam Syafi'i, menibasen. Jamaah, lamun keninggal dunia, jenazah saya apa lembah, apa bahasa tengah lembah ya, lembah jenazah langan julun gedeng guru saya Sayyidah Nafisah, lamun kriak ninggal dunia. Kenapa? Kebait berkah. Ya Allah, Imam Syafi'i luar biasa, alim, punya mazhab, terkenal mazhab, keturunan Rasulullah lagi, ninggal dunia berharap berkah supaya jenazahnya niki dilewatkan langan julun gedeng Sayyidah Nafisah. Ya Allah, Imam Syafi'i saja berharap berkah, berharap syafaat. Imam Syafi'i niki jamaah, apalagi tiang pelungguh. Berkah itu ada. Lamun berdait bareng orang-orang soleh, suruh goa potak. Anak jari bija jaring pelungguh niki, suruh goa potak. Nih selfie. Ustad, ya Allah, nyelpi kanyan. Nuna jamaah sekalian, foto bareng ustaz berdeset doang, la ilaha illallah. Inilah beda umat dulu dengan umat sekarang. Umat zaman dulu ketemu dengan tuan guru, dengan ulama, mereka minta doa dan minta diusap kepala. Tetapi umat zaman sekarang apa endeng? Apa endeng? Sambang, apa endeng? Selfie. Ustaz selfie. Ya Allah, doalah minta pada tuan guru. Itu Sayyidah Nafisah dimintai berkah oleh Imam Syafi'i. Ya Allah jamaah sekalian, itu Imam Syafi'i amat sangat luar biasa. Yang tiang ingin sampaikan kepada tiang pelungguh adalah bagaimana caranya supaya kita dapat memakai makom ada berkah. Harus ibadah. Bagaimana ibadah menghasilkan berkah, dapat ada berkah? Satu, caranya jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, harus ikhlas. Harus apa? Al-Quran berbicara tentang ikhlas. Satu, mukhlisina dengan mukhlas. Tidak ada mukhlasuna. Mukhlasuna, mukhlasina, tidak ada mukhlasuna, tidak ada. Kenapa Al-Quran banyak berbicara tentang ikhlas? Subhanallah jamaah sekalian, karena tidak ada orang yang mampu membuat dia dekat dengan Allah oleh ucapannya, oleh ibadahnya, kalau pelungguh tidak ikhlas. Tahu daran ikhlas? Tahu daran ikhlas bu? Apa ran ikhlas? Lamun bahasa pelungguh niki rede. Apa? Rede. Ikhlas dah hadir niki. Ikhlas apa ndek hadir? Jawab bapak, ikhlas hadir. Mbe buktiin ikhlas hadir. Itu. Ibu-ibu ikhlas hadir. Ikhlas hadir bu. Mbe buktiin di ikhlas hadir. Tokol klik nini buktiin Pak Ustaz. Bukan bu. Ikhlas hadir itu artinya jamaah sekalian, dengan kehadiran pelungguh di sini senang. Senang apa ndek? Senang terpaksa. Bapak senang? Senang aja pelungguh. Ya.
Kalau begitu, kita bisa lihat dari mana orang ikhlas. Dua, kita lihat orang itu ikhlas apa tidak. Satu, dari suaranya, unin muni. Kedua, dari caranya itu. Dek, coba jari angka kupi. Tures jari kupi, tures niki, mungkela angkai, lagu dia nyerang bangkal. Tahu orang kesuwe, demen muni niki bumbau le kocor pun seduh, melepas, umbilin. Itu pelungguh meniki mati, lagu dia ikhlas. Ibu-ibu biasa niki, tunas, dek piang terpelecing, minyak jak pelecing lagu rasa terong Aceh tok, sebian dia nyerang, piksin ya Allah. Mati jalagun den ikhlas. Beli yang pakai jilbab. Nah ini besenina pinter susah. Besenina pinter di pengalaman susah. Ya, beli yang pakai jilbab. Tahun ke jilbab niki pitu yu 4 lai lo si celak pas kita nih kayak jadi apa kenin Ajib itu iu 4 lek rom nu lo beliang itu nih. Lah teteh ke. Lamun senina si bongoh-bongoh, lalu rapat dek girang, lalu meeting dek girang, ngerep doang lek balik. Belian dek jilbab 10 aji 5 iu, alhamdulillah. Katuan, belian nak kelaran jilbab yang paksa demen lalu unin. Padahal aji 5 iu. Ira aji 5 iu, 10 mau 10 aji 5 iu niki. Ya Allah katuan pira ratus arah si beliang. Haji 2 juta tiap hari. 2 juta nih sih cuma. Nah inilah perempuan-perempuan yang ikhlas. Terima jilbab 10 haji 5 iyo. Lalu ia berkata mafhum mukhalafahnya lamun temele jari dengan ikhlas nerimo bahasa Jawa. Nerima sajalah. Lakukan sulit kita menerima lamun 2 tahun kualitas. Beda lamun ibu-ibu niki si pengalaman. Rapat bilang jelo tahun ke kelas jilbab pas beliang niki. La ilaha illallah. Padahal beliang niki aja 2 juta. Sebiji aja 2 juta. Pernah yang punya tamu itu, mohon maaf ini poluan ya. Poluan dari Jakarta itu, tamu tiang. Ajin bal dalam 500.000 bal tahun orang bal dalam. Apa bahasa halus? Apa kira-kira tuh nih aneh? Apa? Bal dalam wah, ngerti nih kena kebal dalam. Dalam 2 tanda kutip, si paling takarrub ilah. Itulah. Dia poluan jamaah itu harga gituannya itu 500. Yang paling kelas 2 itu 500, yang kelas 1 itu 2 juta ajin semenu. No apa kena 2 juta nina aji 2 juta ya Allah padahal kan cuma denaran sampai sekilo ya Allah kan bau sekilo 2 juta aji lapis semenun ilah selapu jas panitia niki ndarak beraji 2 juta jas panitia termasuk jas tiang niki angka semenu dengan nina niki 2 juta aji subhanallah. Lalu apa? Ya Allah dia gugat cerai, na'udzubillahi min zalik. Kenapa? Tidak puas dengan suaminya, tidak puas dengan keadaan ekonomi suaminya. Lagi-lagi kembali kepada kalimat ala bizikrillahi tatmainnul. Bahaya ini jamaah. Kita tidak pernah puas jamaah sekalian. Kita tidak pernah puas. Kalau tidak segera fafirru ilallah, rujuk ilallah, tidak pernah puas jamaah sekalian. Tidak pernah puas. Nah, ikhlas pelungguh bisa lihat dengan 2 cara komunikasinya. Arak dengan keras suara, lagu ikhlas. Oleh cara, suara ya Allah, marak jajak, marin bahasa pancor manis. Marak cepret. Nane molek, bamanto to pancor manis. Uni. Apa porok to pancor manis? Badai jarak seninam to. Ngome masak wirid sampai jam 3 lagu teh jari
makanan dihidangkan. Ini perempuan keras suaranya tapi ikhlas hatinya. Ada itu? Nah, ini ya berjawab. Ini kan soal jika kita ditanyai orang ini. Ada itu? Oke, lu udah jawab. Arak dengan ini menu model, nggih. Keras suaranya ya Allah. Dek, pupuang. Saut beli niki. Saut wahde. Lagu bareh bersih. Ada perempuan payuning. Mohon maaf Ibu nggih. Ada ibu jamaah bini niki alus suara, lagu dan ikhlas. Dari mana kita lihat caranya? Dek, kelaan kuluh, nggih katuan. Kelak napi kuluh niki, kelak terong aja deh. Nggih. Pergi dia beli kuluh beragi. Lagu waktu demen kelak kandung niki ngante meni. Aneh, pirem wah jerih meni. Mau 6 kilo sia. Ya Allah, 6 kilo sia. Itu sia yang satu toples itu tumpah sekali. Meni jerih anak mata meni. Urus-urus tetindo ya Allah. Embe kuluh niki niki sampun. Pas kita terima, ya Allah. Demet seru tai, ya Allah kepain. Ya Allah, Dek. Nunas katuan main. Dasar laki-laki takluk kepada istri, apa bahasa Belunggu? Mai. Ada. Itu suami takut istri. Main, lemak kelang temalik ini. Ini istri bingung, setoples si kesia masih main. Ya Allah ya kembali. Dek, tiang katuan. Popoan nggih, nggih. Demi lalu popo niki, goyo narinso sabul, nyerang telep-telep doang le ember meni. Punah angerin. Dek embe klambi si de popo niki sampun guru, sampun setrika. Padahal dek noh trika, demi lekut niki pun genjah-genjah meni. Lagu kemben ampun mararuan trika karena awak marah kedogan. Sekali begejah kenal kan loas kelambi. Itulah berkah istri kita besar. Dia bisa jadi trikah dan kasur. Alhamdulillah. Yuk niya kena alhamdulillah no kena. Alhamdulillah. Ampun heran si pelunggum jamaah mama niki kembe. Iya nyanger pelunggum niki. Narak be keseger-seger dengan ngaji. Alhamdulillah. Hei, meleng. Ya Allah. Bu, coba, Bu. Halo. Nah, ayo kita lanjut jamaah sekalian. Kita bisa ikhlas itu kita bisa lihat dengan dua cara. Satu bil qauli, dua bil fi'li. Tidak dia kelihatan dengan cara. Ada juga yang ikhlas kita lihat, tadi kan kita lihat dengan suara, ternyata dan ikhlas. Ikhlas suara ikhlas. Enggih Pak Ustaz. Lemak datang ngaji jam 8.30. Enggih Pak Ustaz. Lagu baru datang. Ikhlas Bu? Enggak. Ikhlas unin. Besok jamaah jam 8.30 sudah di sini. Jamaah nggih, angkat si paling ikhlas niki, si paling diikhlas jamaah bini baru datang. Ya itu. Baik bagus. Alasan pelungguh meniki adalah tiang mau kaji lebih dalam apa itu ikhlas. Sebentar. Yang masuk pembahasan kedua. Lalu setelah kita mampu ikhlas, mukhlishina lahuddin, satu yang menyebabkan orang kafir iri kepada kita, mau memusuhi kita, disebabkan oleh orang-orang Islam itu ikhlas dalam beragama. Kalau orang Islam kaya, tidak takut dengan Yahudi Nasrani. Orang Islam pinter, tidak takut Yahudi Nasrani, tidak takut. Orang Islam punya nuklir, tidak takut Yahudi Nasrani. Satu yang ditakutkan oleh Yahudi Nasrani apa itu? Bila orang Islam itu ikhlas, mukhlishina lahuddin. Kenapa? Allah informasikan
walau karihal kafirun. Sebab walaupun orang Islam, walaupun orang Yahudi, kafir marah terhadapmu, kamu harus ikhlas. Wahai orang Islam, you harus ikhlas, antum harus ikhlas. Sebab ikhlas ini ruh ibadah manusia. Dengan ikhlas gula rasa sia, dengan ikhlas sia rasa gula, dengan ikhlas hujan itu ibarat parfum dari langit untuk menghadiri majelis taklim, majelis zikir. Alasan pelungguh apa tadi? Hujan. Apa itu? Hujan Pak Ustaz. Kalau saya ikhlas, hujan ini jamaah, ini parfum malaikat. Kalau saya ikhlas mencintai istri, tain acong rasa coklat. Lunas. Kalau saya mencintai suami, jangankan dibawa kelesehan, buka kaputan, sedin jalan, ini suamiku bagaikan apa? Bagaikan raja, mampu memberi aku makan, belian aku kakenan, padahal kaputan. Ya Allah, jari kando nain manuk, sedin langan, tapi ikhlas. Lunas. Ikhlas itu mampu merubah. Apa yang dirubah oleh ikhlas? Berkeliaranlah di planet bumi ini calon-calon penduduk surga. Banyak penduduk surga yang saat sekarang ini kenyeken bekedek-kedek di permukaan bumi. Dari mana kita tahu itu penduduk surga? Mohon maaf jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, tidak akan dimasukkan orang ke dalam surga kalau tidak sempurna ikhlasnya. Tidak sempurna ikhlasnya. Makanya ikhlas itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, kalau hati sudah ikhlas, jamaah sekalian rahimani wa iyyakumullah, kacang ngaran hal-hal yang kecil. Nyalah pancor manis rapet. Kalau dari Praya, dari Lombok Barat, kacang ngaran pancor manis. Tadi malam datang batur Lombok Barat, pulang jam 12. Sekarang datang lagi. Ini pelunggum kalau datang memang ikhlas, pelungguh meniki akan senang. Ikhlas. Lombok Barat ikhlas. Nah, sekedik niki. Dari Kalimantan Timur. Bare julu. Mereka datang, yang disambut dengan air mata. Apa yang ditangisi? Ibu-ibu ini nangis. Bapak Babinsa, Pak Ustadz jangan salaman dengan semua jamaahnya. Iya, lagu beremben tandit salaman nangis. Pak Ustadz, apa yang tangisi? Ustadz sehat, masih muda, masih gagah. Ya undin sadu. Bu, kali apa yang ditangisi pelunggung? Tapi ternyata tangisan itu bukan tangisan kesedihan. Tangisan itu bukan tangisan prihatin. Sungguh tangisan itu adalah tangisan ketulusan. Inilah suara ikhlasku Pak Tuan Guru, Pak Ustaz, ini suara ikhlasku. Keluarlah tangisan. Lagu sayang sekali ibu-ibu si nangis niki beselaman ya toa-toa. Toa. Lalu ke toa. Si karin seke toa. Alhamdulillah. Nanti kalau muda kan tergoda iman Pak Ustaz. Lah ini jak solah nih. Marun Laila ini. Kenapa? Karena dia juga bercadar. Bercadar. Ya Allah, matun marun burung elang. Alis marun alis Laila. Ya Allah, keinges nah, bercadar. Assalamualaikum. Karena air matanya membasahi cadarnya, dia buka cadarnya, ompong. Allahu Akbar. Biwen wakiri kanan, Allah ya karim. Tapi bagaimanapun itu adalah jamaah kami dan yang sayang pelungguh. Bagaimanapun rupa pelungguh. Ya. Ande ndak lebur,
at sidut sidut. Ande nda anyong at kaul sidut. Ende ketelep lek neraka akan ton sidut. Lagu sidut ndek mele. Nunas. Besok pelungguh tahu bagaimana sayangnya seorang guru kepada murid. Besok pelungguh tahu. Setelah pelungguh menjadi guru besok. Kita menangis bukan karena tidak ada apa dalam diri, tidak. Kita menangis karena ingin membahagiakan murid sebenarnya. Kalau kita jadi guru. Lah, entah di jamaah. Pacu. Lanjut yang karakteristik yang mau sampai kepada pokoknya. Baik, ikhlas itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, Al-Qur'an berbicara dengan sekian kali. Al-Qur'an berbicara, mukhlis, pelungguh akan ikhlas bila mana zikrullah ini berkali-kali tiang pelungguh ucapkan. Ayo praktikan dalam ibadah dengan ikhlas. Tunas itu ada definisi kewalian dalam rumus waliullah itu. Bisa orang keramat tidak istiqomah, bisa orang keramat tidak terlalu istiqomah. Kenapa? Karena al istiqomah khairun min alfi karamah. Kalau keramat istiqomah itu lebih tinggi dia daripada keramat 1000 keramat lebih hebat istiqomah. Cuma kalau keramat itu jamaah sekalian, tidak bisa orang keramat, wali tidak bisa jadi wali sebelum sempurna ikhlasnya. Sebelum sempurna ikhlasnya tidak bisa. Maka mereka orang yang menjadi waliullah itu sudah sempurna ikhlasnya. Nunas tadi yang bilang dari mana kita tahu dia ikhlas? Dari dua cara. Satu dari suaranya, kedua dari pekerjaannya. Contoh sampun tiang contohkan. Nah sekarang tiang mau naik ke pokok masalah. Tempat kita ikhlas 3. Tempat kita ikhlas 3. Siapa orang yang tidak ikhlas kepada 3 masalah ini, mimpi pelungguh bisa ikhlas kepada yang lain. 3. 1, kepada Allah. Ikhlaslah kepada Allah. Ikhlas di sisi Allah Ta'ala jamaah. Ikhlas apa ende? Ikhlas kepada Allah. Efek ikhlas senang jamaah, senang. Yang kedua, ikhlas kepada guru. Oke, kalau ikhlas kepada Allah mungkin perlu bertahap dulu. Karena Allah maha gaib, tidak kita lihat. Cuma sekarang ikhlas kepada guru, orangnya wujud, orangnya zahir. Bagaimana ikhlas kepada guru jamaah sekalian? Kita ambil contoh kasus pada Imam Ahmad ibn Hambal. Imam Ahmad bin Hambal, beliau punya guru